Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah hari ini kita masuk di episode ke-98 Ustaz. Kita mungkin akan banyak ngobrol terkait dengan ibadah di bulan Rajab, termasuk menjadi bagaimana fasilitator ibadah gitu kan. Tadi sedikit kita bahas di khutbah itu. Dan alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial yaitu Al Ustadz Dr. Kiai Haji Khairon Muhammad Arif MA MED. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau baru pulang dari umroh dan juga kunjungan ke Mesir, beliau sempatkan hadir di majelis ini ya untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana agar kita semakin kafah dalam memeluk agama Islam ini, dan tentunya bagaimana agar kita mengenal banyak hal, tidak hanya selalu ibadah tetapi juga menjadi fasilitator dalam beribadah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Agak flu ini karena sempat kehujanan di perubahan cuaca ya. Masya Allah. Dan sempat minus 6 derajat Ustaz ya? Di Mesir. Di Mesir. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa. Ini Ustaz, ketika kita berbicara tentang ibadah, kan biasa orang itu hanya fokus terhadap ritual-ritualnya saja. Bagaimana kita sholat, bagaimana kemudian kita berzakat, bagaimana kemudian kita berhaji. Kan, tetapi kemudian jarang di antara kita yang menyadari betapa kita itu sebenarnya lebih luar biasa lagi kalau bisa menjadi fasilitator juga gitu. Dan kalau kita lihat itu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, mohon maaf, hampir semua itu fasilitator. Kalau kita lihat dalam peperangan ataupun pertempuran, justru mereka yang ada di belakang layar. Jadi sebenarnya bagaimana Ustaz untuk memaksimalkan peran kita dalam agama Islam ini agar kita tidak hanya sibuk beribadah, akan tetapi juga ya minimal berkontribusi dan juga menjadi fasilitator dalam ibadah tersebut. Fadhil, Dokter. Bagus sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mohon maaf ini suara agak sedikit susah keluar karena flu ya. Insyaallah. Jadi memang bagaimana cara kita tuh memaksimalkan ibadah. Ternyata dalam Islam, kalau kita sebut Islam berarti Al-Quran dan hadis, dan bagaimana para sahabat mengimplementasikan agama ini dalam kehidupan. Ternyata ibadah itu konsepnya luas. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, atau rutinitas yang kita lakukan setiap hari dan seterusnya. Para sahabat Nabi dan para sahabat tentunya menjadi kedua kita dalam hal berislam, berislam yang komprehensif, ini kafah, Islam yang holistik. Itu harus ada namanya ilmu dalam beribadah. Harus ada ma'rifah atau pengetahuan yang komprehensif tentang ibadah. Kenapa? Tadi dalam khutbah saya sampaikan bahwa ada 3 tahap kita itu beribadah. Pertama memang niat itu ya. Niat itu memang dari ilmu kita bahwa kita mau sholat apa, ibadah apa. Yang kedua ada namanya memfasilitasi, menyiapkan ibadah. Lalu yang ketiga ibadah itu sendiri. Nah yang kedua ini yang jarang dipahami oleh umat Islam, mayoritas umat Islam. Yang kita pahami ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Dan ibadah itu adalah semua yang terkait dengan ketundukan kita lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita niatkan untuk ibadah, itulah ibadah itu sendiri. Nah itu dari konsep dari Ibnu Taimiyah juga itu sangat dikenal ya. Ibadah itu adalah ibaratun, kata beliau, ibadah itu adalah kumpulan semua kegiatan kita, lahir maupun batin, yang diniatkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masuk surga dan seterusnya. Kita lakukan lahir maupun batin. Ya. Semua kegiatan itu. Maka itu disebut ibadah. Nah, ternyata para sahabat memahami ibadah itu bukan ibadah mahdo saja yang kita pahami selama ini. Ada 4 bentuk ibadah itu ya.
Karena ibadah, 4 bentuk ibadah ini, saudara sekalian, kalau kita pahami, sangat sedikit ya. Sholat yang wajib apa sih? Paling sholat 5 waktu. Ya. Sekarang kita di Isra Mi'raj, yang diterimanya Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, 9 tahun Nabi di Mekah itu, nggak ada sholat 5 waktu. Ya, sholat tahajud saja, sholat malam. Ya, Imam Nazmi, qumil laila illa qalil. Perhatikan itu, sholat wajib itu sholat zuhur, Jumat. Ya. Puasa wajib apa? Ramadan aja. Ya. Ibadah haji sekali seumur hidup. Jadi kalau dikumpulkan ibadah wajib itu sangat sedikit. Dan sekalian. Jadi kalau kita pahami Islam itu hanya ibadahnya itu doa yang sangat sedikit, kita. Nah, oleh karenanya para sahabat memahami ibadah itu secara luas, komprehensif, holistik itu ya. Bahwa semua hal yang terkait ibadah, kegiatan yang kita lakukan, termasuk memfasilitasi orang beribadah, itulah justru yang memperbanyak pahala kita, yang mengabadikan pahala kita. Ada 2, memperbanyak, melipat gandakan, dan mengabadikan ibadah kita itu. Jadi kita sudah jelaskan bahwa 10 sahabat yang menjamin masuk surga dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair Abdul Awwam, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'id, hampir 10 sahabat yang masuk surga itu. Tidak ada kemudian yang kita kenal, tidak ada Khalid bin Walid di situ. Khalid bin Walid 200 kali ikut perang, memimpin perang, jadi panglima perang. Betul. Mengalahkan Persia dan Romawi. Tidak masuk namanya. Jadi kalau ibadah itu cuma jihad perang itu saja gitu. Kita lihat ahli ibadah seperti Abu Hurairah, tidak masuk. Atau siapa namanya, pemimpin perang pertama itu dalam Islam yang memimpin perang Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak masuk kan? Tapi yang masuk di situ orang memfasilitasi Islam, fasilitator agama ini. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Hampir semuanya dia fasilitasi ya, Islam. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku nyari duit, engkau yang belanja. Mana? Kenapa Aisyah radhiyallahu, Khadijah radhiyallahu anha, kehidupannya dalam Islam itu pendek gitu. Tapi kemudian tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Bahkan Nabi, Allah kirim salam ke dia. Dia dijamin masuk surga. Kenapa dia memfasilitasi dakwah Nabi dari awal-awal? Jadi ternyata fasilitator ibadah, fasilitator dakwah, fasilitator jihad itu ternyata tidak kalah dengan ibadah itu sendiri. Tidak kalah dengan puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kita ini seperti sampaikan tadi, ibadah itu ya terbatas ya, yang wajib sangat sedikit. Ya. Maka kita perbanyak dengan sunnah dan kita perbanyak dengan memfasilitasi orang untuk Allah. Masya Allah. Lalu kaitannya dengan surah At-Taubah ayat 122 itu, apakah bisa kita kaitkan, dokter? Kan di dalamnya disebutkan bahwa tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi ke medan perang. Gitu kan? Ya. Ada juga yang sebagian harus menggali ilmu atau menuntut ilmu agar mereka nantinya tuh dapat mengingatkan orang-orang yang sekembalinya dalam perang ataupun dalam konteks kali ini harus berimbang gitu kan. Bagaimana satu sisi setiap kita memang harus berjihad, tapi di satu sisi kita juga harus memperdalam ilmu kita. Apakah ini juga bisa kita kaitkan dengan hal tersebut, dokter? Betul. Jadi makanya dalam jihad juga tidak disertakan semuanya ketika Nabi berperang. Tidak semua sahabat itu diwajibkan ikut. Dalam ibadah haji juga tidak semuanya diwajibkan ikut. Ada kemudian Nabi bagi-bagi gitu ya. Laula nafar min kulli firqah tafaqahu fid din. Ada yang menuntut ilmu, ada yang. Untuk apa? Linziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka bisa memberikan peringatan kepada umatnya ketika mereka kembali dari menuntut ilmu. Kalau kita lihat sekalian, agar supaya dakwah ibadah kita itu komprehensif seperti yang dipahami oleh para sahabat, memang harus konsep ibadah ini harus terus dipahamkan kepada umat.
eh, kadang ada orang beribadah tapi tidak seperti beribadah. Kenapa? Karena ada masalah dalam niatnya. Oleh karenanya niat itu bagian dari ibadah. Ya sekalian. Kata para salafus saleh, kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal kecil menjadi besar di mata Allah karena niatnya. Sebaliknya berapa banyak amal kecil besar menjadi kecil karena dia. Jadi jangan hanya fokus pada bentuk ibadahnya, diperbaiki niatnya dan fasilitas untuk beribadah itu. Memfasilitasi orang lain untuk beribadah. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri. Saling menolonglah kalian pada kebaikan, bukan kebaikannya sendiri, tapi tolong menolongnya, memfasilitasi. Kata Rasulullah SAW, menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memfasilitasi perang, sesungguhnya dia sudah berperang. Subhanallah. Ada suatu ketika Nabi berperang. Ketika di perjalanan, Nabi bersabda kepada sahabat, ketahuilah ada orang-orang yang menyiapkan perjuangan kita ini, tapi dia tidak bersama kita. Ya, dia tidak bersama kita sekarang. Mereka ada di rumahnya. Mereka ada di Mekah. Mereka ada di Madinah, tidak bersama kita. Tapi kata Rasulullah SAW, mereka bersama kita fil ajr, dalam pahala bersama kita. Ya, harus cerdas kita, hati-hati. Jangan kita terjun langsung tapi gak ada pahalanya justru. Tapi ada orang berada di belakang semua perjuangan itu, tidak terlihat. Tapi dia yang menjadi grand design dakwah ini, grand design ibadah ini, grand design perjuangan Islam. Dialah. Nanti kita kaget di surga. Kok dia paling tinggi surga? Begitu dia memfasilitasi selama ini gitu. Kita kekurangan orang seperti itu. Kekurangan umat Islam seperti itu. Yang memfasilitasi perjuangan kita. Memfasilitasi orang beribadah. Dan ternyata seluruh amal jariah yang di ibadah jariah yang dijanjikan oleh Nabi itu, ternyata fasilitasi itu. Memfasilitasi orang beribadah. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita kupas tuntas tidak akan habis waktu, karena beliau juga ternyata setelah ini ada kegiatan lain. Maka bisa kita simpulkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mengerjakan atau aktivitas-aktivitas yang kemudian kita tujukan dalam rangka penghambaan dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhkan diri kita dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian dari ibadah. Dan segala sesuatu itu harus bergantung dengan niat kita. Ada juga amal-amal yang kemudian dihitung besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan kecil tersebut karena niatnya yang sangat luar biasa dan sebaliknya. Ya, mudahan yang sedikit ini senantiasa menjadikan manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.